Imam Ahmad ini kalau menyampaikan sebuah hadis, meskipun beliau hafal, beliau tetap mengambil kitab dan disampaikan dengan cara membaca kitab itu. Untuk menjaga saat beliau menukil biar tidak keliru. Jadi meskipun beliau hafal, beliau tidak pamer hafalannya, tapi lebih fokus kalau memang mungkin ada kitabnya yang tertulis, membuka kitab. Biar tidak salah, biar tidak keliru. Karena ya meskipun orang itu hafal, sekali-sekali juga bisa terpeleset. Tapi jalan lebih aman adalah membaca. Jadi kalau teman-teman juga begitu, kalau memang memungkinkan misalnya jadi pembicara, jadi narasumber, kalau memang ada bahan tertulisnya, ditulis saja atau bawalah bahan yang tertulis biar ngomongnya tidak ngalor ngidul, paling tidak juga menjaga biar tidak keliru. Karena kekuatan akal kita ini terbatas. Bahkan seandainya hanya khutbah Jumat sekalipun, kalau bisa ya ada bahan tertulisnya biar terkontrol. Oke, ini kebiasaannya Imam Ahmad. Kemudian tidak menjawab kecuali merujuk pada kitab yang telah beliau pelajari. Jika tidak tahu, maka beliau tidak menjawab. Nah, ini cirinya Imam Ahmad. Jadi kalau bicara selalu punya rujukan, tidak ngarang. Kalau tidak tahu, ya tidak jawab. Mungkin seperti Imam Malik dulu lah, adri, aku tidak tahu. Ya nanti cari referensi dulu, baca-baca dulu. Jadi tidak menjawab kecuali merujuk kitab yang beliau pelajari. Nah, yang terakhir, di antara kebiasaan ilmiah beliau ini tidak membolehkan murid-muridnya menulis kecuali hanya hadisnya Rasulullah. Fatwa-fatwa fikih beliau tidak boleh ditulis oleh beliau. Jadi mungkin pandangan-pandangan fikih beliau itu beliau menganggapnya ini pandangan pribadi yang orang boleh setuju, boleh tidak. Kalau sudah ditulis mungkin khawatirnya nanti orang menganggapnya itu pasti benar. Nah, ini diantara ketawaduan beliau. Tulislah yang memang asli sumbernya dari Rasulullah, bukan yang pendapatku. Fatwa itu kan bagaimanapun ijtihadnya beliau. Ini ketawaduan beliau. Tapi apa ndak boleh Pak kita mengikuti fatwa-fatwa beliau? Ya boleh. Justru menunjukkan kita sadar diri. Wong ulama sebesar Imam Ahmad saja setawadu itu, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya. Kalau dalam hal memahami hukum, membaca Al-Quran, memahami hadis, insya Allah beliau ini sudah tidak ada tandingannya, apalagi ditandingkan dengan kita. Maka kalau kita mengikuti fatwa beliau, itu bukan sesuatu yang tercela atau aib, tapi justru manusiawi, masuk akal, dan memang seharusnya begitu kalau kita sadar diri. Jadi kita mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu bukan berarti menunjukkan kita tidak independen atau kita tidak mau berusaha sendiri, tapi menunjukkan kesadaran bahwa kita ini tidak level kalau dibandingkan mereka. Ya tetap kita kaji, kita pelajari, kita cari dalil dasar pemikiran mereka. Itu di antara penghormatan kita kepada mereka. Meskipun mereka sendiri bilang, ya kalau ada pikiranku yang kalian tidak cocok dengan sunnah dan hadis, tinggalkanlah. Itu bagi saya bukti ketawaduan beliau-beliau. Justru menunjukkan keulamaan, kecendekiawaan mereka.